Bagaimana semuanya sudah berdoa ya? Karena insya Allah dengan berdoa berkah dan rahmat akan selalu menyertai setiap aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang partikel penyusun materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang akan kita pelajari ada 3 subbab. Yang pertama partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup, kemudian proses pembentukan molekul, dan yang terakhir sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Oke, kita ke subbab yang pertama, partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Bagian yang akan kita pelajari adalah molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup, kemudian yang kedua atom dan partikel penyusunnya. Kita ke bagian yang pertama, molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul yang berbeda, sehingga atom-atom penyusun juga berbeda. Nah, selain adanya perbedaan molekul penyusunnya, di sini termasuk jenis dan jumlah atom penyusunnya, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Seperti pada gambar, tampak bahwa di situ ada gambar pohon singkong, antara batang dengan singkongnya itu struktur molekul-molekul atau penyusun atom-atomnya berbeda ya, sehingga terdapat perbedaan di sini. Molekul di sini termasuk sifat dan jumlah atom penyusunnya juga berbeda. Kemudian gambar yang di sebelah kanan ini terlihat benda cair dan benda padat dan benda cair. Materi atau bahan ini ya, benda padat dan cair ini tersusun atas molekul yang berbeda. Yang padat pasti sifatnya lebih rapat, jumlah atomnya lebih banyak dibandingkan dengan yang benda yang berwujud cair. Oke, selanjutnya atom dan partikel penyusunnya. Bagian yang kita bahas adalah partikel subatom, nomor atom dan nomor massa. Apa itu? Oke, kita langsung saja. Partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel subatomik. Nah, atom itu terdiri dari partikel subatom yang terdiri dari elektron, dia disimbolkan dengan E, proton, dan neutron. Elektron bermuatan negatif. Ingat, proton bermuatan positif. Neutron bermuatan netral, artinya tidak bermuatan ya. Nah, atom bermuatan netral nih gini. Atom bermuatan netral karena atom tersebut memiliki jumlah proton dan elektron yang sama banyak. Jadi kalau jumlah positif sama maksudnya elektron kan muatannya negatif, proton kan muatannya positif. Kalau jumlahnya sama berarti atom tersebut bersifat netral. Namun, apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, atom tersebut bermuatan positif. Sebaliknya, apabila jumlah elektron tadi kan Ibu katakan bermuatan negatif. Kalau elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton, maka bermuatan negatif. Ya, perhatikan ya, tampak di layar. Ini adalah konfigurasi atom di mana proton dan neutron itu terletak di inti atom, sementara elektron bergerak mengelilingi proton dan neutron mengelilingi inti atom yang terletak pada kulit atom. Oke, ini adalah bermacam-macam teori atom dari berbagai dari banyak ahli ya. Oke, secara sepintas saja, teori atom menurut Dalton. Atom digambarkan sebagai bola pecah yang sangat kecil. Ini model atom Dalton. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat massa yang sama. Sebaliknya atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Senyawa adalah materi yang terdiri atas 2 jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia merupakan menataan ulang atom-atom sehingga tidak atom yang berubah setelah reaksi, tidak ada atom berubah setelah reaksi. Ini adalah teori atom Dalton. Kemudian ada teori atom Thomson ya.
J.J. Thomson mengemukakan teori atom seperti model roti kismis. Nih, roti kismis itu teori atom yang dikemukakan oleh Thomson ya. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Jadi tersebar gitu kalau menurut Thomson itu antara muatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif tadi tersebar. Ini teori atom Thomson. Terus bagaimana dengan teori atom Rutherford? Jadi kalau menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom. Di mana massa atom itu, inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Jadi elektron itu bergerak mengelilingi, kemudian pusatnya itu terdiri dari muatan positif. Ya. Itu atom Rutherford. Kemudian teori atom Niels Bohr ya. Kalau menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi. Ya, gitu. Jadi kalau menurut teori atom Niels Bohr, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Hampir mirip dengan teori yang pertama tadi ya, teori Dalton. Kemudian elektron bergerak mengelilingi di kulit atom. Jadi bergerak mengelilingi inti atom. Oke, ada teori atom modern. Teori atom modern dikembangkan oleh Erwin Schrödinger ya, tahun 1927. Jadi dia mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom. Hampir mirip sebenarnya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom, sedangkan dengan kecepatan cahaya, elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron kulit atom tidak dapat ditemukan secara pasti, tapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Oke. Nah ini, yang kedua tentang nomor atom dan nomor massa. Ini kalian perlu ingat dan perhatikan baik-baik. X itu adalah lambang atom. Jadi lambang atom itu macam-macam. Nah, A itu posisinya di atas ya. Itu merupakan nomor massa. Nomor massa didapat dari mana? Nomor massa itu jumlah proton ditambah neutron. Ingat, nomor massa jumlah proton tambah neutron. Bagaimana kamu punya formula terserahnya bagaimana cara ininya. Kalau Z itu nomor atom namanya. Z nomor atom, A nomor massa. Ingat. Terus nomor atom dapat dari mana? Nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya. Sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau isotop itu ada 3 jenis atom. Ada isotop, isoton, isobar. Ya. Kalau isotop atom dengan unsur yang sama, jadi memiliki nomor atom yang sama tapi nomor massanya berbeda. Kalau isoton atom dari unsur yang berbeda tapi memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda tetapi memiliki jumlah neutron sama. Kalau isobar atom dari unsur yang berbeda memiliki nomor atom berbeda tapi memiliki nomor massa yang sama. Oke, ini adalah pembentukan molekul. Apa yang akan kita pelajari pada yang bagian subbab yang kedua ini? Molekul, konfigurasi elektron, ion, dan identifikasi unsur. Oke, kita ke molekul. Molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibedakan menjadi 2. Ingat nih, molekul unsur dan molekul senyawa. Apa itu molekul unsur? Coba perhatikan nih pada
molekul unsur. Apa sih yang dimaksud dengan molekul unsur? Molekul unsur itu merupakan gabungan dua atau lebih atom sejenis. Ingat, minimal terdiri dari 2 atom. Ya, sejenis, atomnya sejenis. Nah, misalkan ini atom atau dari unsur oksigen. Ini O-nya kan 2. Ini ada 2. Kemudian ini hidrogennya ada 2, ya, jadi O2, ini H2. Ini sejenis, gabungan 2 atom sejenis. Kalau molekul senyawa itu merupakan gabungan 2 atau lebih atom yang berbeda jenis, 2 atau lebih tapi berbeda jenis. Contohnya H2O. H2 itu rumus kimia dari air. H2O hanya 1, O-nya 2. Ini kan atomnya ada 2. Ya. Atomnya apa saja? Hidrogen dan oksigen gitu loh. Ya, jadi gabungan dari 2 atom atau lebih berbeda jenis. Kalau unsur sama. Ya, gitu. Paham nih ya? Selanjutnya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit atau subkulit suatu atom. Aturan pengisian elektron menurut Pauli pada 4 kulit pertama sebagai berikut nih. Bisa kalian perhatikan di layar ya. Jadi setiap kulit elektron itu terdiri dari elektron yang mempunyai batas maksimal. Misalkan pada kulit K maksimal elektronnya ada 2 gitu. Dia bisa diisi 1 atau 2, pokoknya maksimalnya 2. Kulit L maksimalnya 8, tergantung dari jumlah elektronnya. Dipenuhin dulu yang pertama baru keluar. Ion. Ion itu apa? Ion adalah atom atau kumpulan atom bermuatan listrik. Ingat, kumpulan atom bermuatan listrik. Berdasarkan jenis muatannya, ion dibedakan menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Ya. Jadi kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron sehingga atom menjadi bermuatan positif. Contoh atom kalium melepaskan 1 elektron menjadi ion K+. Reaksinya nih reaksi kimianya seperti ini. Ya. Pada layar ya. Oke. Sementara anion terbentuk jika suatu atom menerima atau menangkap elektron dari atom lain sehingga menjadi bermuatan negatif. Contohnya atom Cl menangkap 1 elektron menjadi ion Cl-. Oke. Kita ke tadi udah dibahas tadi tentang ion dibagi menjadi 2, kation dan anion ya. Ada senyawa ion, senyawa kovalen, silahkan dibaca. Identifikasi unsur. Ketika dibakar, setiap unsur menghasilkan warna khas. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur yang terkandung dalam suatu bahan. Identifikasi unsur dapat dilakukan melalui uji nyala. Namun, uji nyala hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa unsur seperti unsur alkali dan alkali tanah karena tidak semua unsur mempunyai warna nyala yang khas. Ini adalah warna hasil pembakaran beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Ya, kalau diperhatikan ini setiap unsur itu setelah dilakukan uji nyala, beberapa senyawa yang mengandung unsur tersebut berbeda-beda warnanya. Keren ya? Oke. Sifat kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Oke, ini ini ada sifat fisika dan sifat kimia. Oke, Ibu terhenti sebentar, mohon maaf. Jadi sifat fisika itu apa? Sifat fisika itu sifat materi yang berkaitan dengan keadaan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru.
Kalau sifat kimia merupakan karakter suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Gini, sifat fisika itu meliputi kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar listrik, panas, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Ini sifat fisika. Tapi kalau sifat kimia, kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi, dan korosivitas, korosi. Lebih detailnya bisa kalian baca referensi dari buku atau dari manapun. Jadi sifat fisika itu sifat fisik yang tampak dari luar. Kalau kimia itu identik dengan timbulnya zat baru. Ya. Oke. Gitu saja yang saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian lebih banyak baca banyak referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.